Oke. Dul, menurut Ngana apa yang membuat dorang itu dekat dengan Ngana? Yang Ngana pikir, oh mungkin ini yang membuat dorang itu terbuka atau lebih dekat, dengar-dengaran. Ini Ngana menilai Ngana diri sendiri ini. Kalau menurut Ngana apa? Mungkin karena kita terbuka juga dengan mereka, Oke, satu terbuka dengan terbuka. mereka. Jadi kita terbuka dengan mereka untuk hal-hal yang memang harus mereka tahu, dan tentu ada batasan-batasan, tapi untuk hal-hal yang memang mereka boleh tahu, kita terbuka dengan Heeh. mereka. Ya, ya, ya. Ya, yang kedua, kita memperhatikan mereka satu-satu gitu. Jadi kita Oke, menaruh tunggu dulu. perhatian satu-satu. Tunggu dulu, Dul. Terbuka itu maksudnya dalam hal apa? Kita punya Misalnya masalah, masalah masalah, hidup iya atau masalah hidup, tapi juga kan kerinduan ke depan bagaimana betul, seperti misalnya betul. kalau karena Ngana ini belum menikah, Ngana Iya misalnya betul, kasih tahu ke orang, oh ini Kak lagi sementara bergumul ini atau bagaimana betul. dalam hal cuma Iya, dalam hal itu atau misalnya ada masalah dengan keluarga juga. iya. Tapi dibagi dalam jenjang ya kan kata. Kalau anak-anak dasar mungkin tidak akan mendengar cerita itu. Mungkin Oke, cerita-cerita betul. ada masalah, Bagi orang kan ada kerinduan. mengerti itu ya, betul. Iya. Nah, kalau kelas dasar mungkin kita hanya terbuka dalam hal, oh kak ada rencana mau ke sini loh. Kak ada rencana mau lakukan ini. Kak punya kerinduan Hmm. gini. Tapi kalau masalah yang soal lebih dalam itu biasanya yang dengar itu kelas-kelas menengah dan lanjutan gitu. Yang hubungan kita sudah Hmm. lebih baik. Memang kita membatasi begitu. Hmm. Jadi semacam, kayaknya kalau kita kelas menengah akan lebih banyak mendengar tentang Kak Idul punya cerita gitu. Jadi ini juga semacam ya, teknik gitu ya, cara untuk anak-anak semakin tertarik juga untuk kita lebih banyak explore di kelas-kelas lanjutan gitu. Jadi mereka lebih banyak juga akan next ke kelas menengah dan lanjutan gitu. Jadi selain tadi kita apa namanya terbuka dengan dorang untuk hal-hal tadi, tapi tentu ada batasan-batasan untuk setiap jenjang-jenjang ini karena tergantung juga kedekatan kan Kak. Iya, oke. Mungkin kita cerita tentang pasangan hidup mungkin dengan anak kelas menengah dan lanjutan saja gitu. Sampai Iya. mungkin dengan siapa orangnya itu anak-anak pemberian tahu gitu. Yang Oh, kelas-kelas ngerti. lanjutan. Jadi kalau Kak ingin tahu siapa sih yang dekat dengan Kak Idul itu tanya ke anak-anak kelas Oh, lanjutan nanti Kak tanya pada orang. Oke. gitu gitu. Cuma ada Nah, privasi yang eh, kami kesepakati ya, orang sepakati nggak usah bilang ke orang lain. oke. Ya, jadi yang pertama Gitu. terbuka. Yang kedua apa? Memperhatikan satu persatu. Perhatikan Itu mereka maksudnya satu bagaimana? persatu. Misalnya tentang studi dorang, kita tanya, gimana mau Hmm. di studi? Kak dengar kamu Alpa, ada masalah apa? Kenapa enggak Hmm. di sekolah gitu? Nah, Hmm. baru kita lihat, pokoknya ada hal-hal yang terjadi ataupun yang tidak terjadi kita komunikasikan dengan dorang. Jadi kita perhatikan itu kita tanya secara langsung maupun lewat messenger gitu. Atau lewat WA atau kita telepon langsung. Jadi anak-anak ini memang diperhatikan satu persatu. Jadi mereka langsung merasakan langsung perhatian daripada kakak mentor gitu ya. Tapi sekali lagi Oke, dalam batasan tertentu, ya, dalam batasan betul. sebagai seorang mentor gitu. Maksudnya perhatian bukan karena mayoritas kan Andi tahu bahwa kita punya anak pemudi ini perempuan gitu, perempuan Iya. gitu. Jadi Jadi orang tahu jadi juga. artinya Idul masuk di bagian situ bukan terlalu dalam orang punya privasi, tapi memposisikan diri sebagai orang tua yang memperhatikan orang punya kehidupan supaya bisa teratur, tertib, dan juga itu kan bermanfaat orang punya pengembangan diri ke depan, toh. Betul Nah, betul. ada lagi selain terbuka memperhatikan satu persatu. Yang ketiga mungkin kita melibatkan dorang di dalam hal-hal yang positif. Misalnya komunitas apa namanya komunitas-komunitas yang di luar kelas pemuridan gitu. Misalnya ada komunitas menulis, komunitas literasi, ada Yang komunitas tadi yang Idul ke keterampilan. komunitas-komunitas itu. Oke. Betul. Jadi kita libatkan mereka sehingga kan orang merasa dilibatkan gitu, merasa percaya diri untuk mengembangkan diri Hmm. gitu. Juga orang dilibatkan dalam pelayanan-pelayanan gereja kita karena beberapa kali dipercayakan atau banyak kali dipercayakan untuk jadi apa namanya ketua-ketua di dalam acara-acara gitu. Jadi justru yang kita libatkan anak-anak pemuri dan gitu. Kamu jadi MC,
kamu jadi pemain musik, kamu jadi ini dan itu, menari dan seterusnya gitu. Jadi anak-anak ini ya semakin, Kak Idul percayakan orang di sini. Ya itu relasi yang kemudian semakin dekat juga yang membangun Nah, hubungan orang gitu. Jadi, ada kebanggaan tersendiri bagi dorang sebagai anak-anak mentor ini ketika dorang punya kakak mentor itu mempercayakan sesuatu ke dorang. Nah, itu kebanggaan bagi dorang kan. betul Ada betul. lagi menurut Ngana Nah, yang membuat dorang itu betah dengan idol. oke, selain perhatian dan juga kita bilang ya, kalau kamu ada dalam kelas pembudidayaan, ada satu hal spesial juga yang kamu dapatkan. Apa? Apakah yang torang dapatkan? Torang tidak ada jarak, gitu. Tidak ada jarak Oke. dalam kaitan bahwa kan kita posisi sekarang guru ya kak, gitu. Hmm, Wakil hmm, hmm. kesiswaan yang cukup cukup ditakuti anak-anak lah, dalam tanda kutip tegas gitu ya, gitu Jadi ya. guru killer. Agak-agak galak-galak juga gitu sebenarnya. Tapi Eh, enggak semuanya ah, guru-guru viral ya. tapi kan Yang yang melihat Ngana jadi guru galak, kecuali tahu Pastor sama ngadepi adik PA itu yang Pastor oh, dengan Kerry Kerry ya, agak killer. Kalau kan Kak lihatnya sulit mana ya. ya? Iya, sulit Iya, membayangkan kalau Ngana killer karena Kak tahu iya, Ngana orangnya oke, serius serius, tapi kan Ngana gaya itu gaya-gaya baku sedu sebenarnya. Oke, tapi iya kan itu betul. eh, apa namanya yang Kak lihat dari sisinya Kak nggak tahu sebenarnya seperti Iya, apa. Nah, terus iya. Kita kebetulan Wakasek ya, wakil kepala sekolah kesiswaan gitu. Terus sekarang oh, ingin so selama P3K, so PNS atau? ya belum 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 Oh ya, belum oke oke. belum ikut situ ya, belum ya, belum. Nah, terus Karena di swasta. Jadi eh sebenarnya cukup ya kita memposisikan diri pada posisi yang tepat gitu. Jadi mungkin kalau dengan Kak eh, Andi kayak kita akan banyak tertawa bercanda gitu dan ya kita senang-senang gitu eh, ya, happy-happy gitu. Tapi kalau dari anak-anak memang kita ada kalanya eh, cukup mungkin gas ya. disegani gitu, cukup disegani oleh anak-anak mungkin karena apa yang kita katakan itu yang kita lakukan gitu. Jadi Oke. anak-anak sangat menghormati kita kalau kita lihat ya dari perspektif kita karena kalau Ya, ya. kita melihat anak-anak yang melakukan sesuatu yang kita rasa perlu ditegur diingatkan mereka langsung berhenti dan mereka Oke. cukup takut kalau kita kemudian sudah berbicara gitu jadi anak-anak apalagi laki-laki demo gak cukup takut dengan kita gitu tapi anak-anak Dan kalau pemuridan kalau nanti Kak spesial lewat Dumoga Kak cuma bilang Idul Penama sudah aman nih. iya. Tergantung ya kalau misalnya anak-anak sekolah sini ya beda juga ceritanya gitu. Jadi Mm-mm. maksudnya anak-anak pemuridan punya kedekatan tersendiri gitu. Meskipun kan kita guru nih, kita guru, Mm-mm. tapi mereka seperti ketemu dengan kakak mereka gitu. Maksudnya ketemu dengan guru yang beda gitu. Artinya hubungan orang ada sesuatu yang berbeda gitu. Kalau kamu tidak dekat dengan Pak Guru Idul ya tentu beda lagi ceritanya gitu. Hanya tahu Pak Guru Idul yang apa namanya tegas ya mengingatkan. Tentu semua anak di sekolah kita perlakukan sama gitu. Tapi anak pemuridan merasa tidak takut gitu dekat dengan kita gitu. Nah, maksudnya kalaupun dimarah mereka tahu oh ya untuk orang punya kebaikan. Jadi anak pemuridan juga nilai tambahnya gitu. Apa namanya? Punya perasaan yang berbeda ketika ada dengan kita gitu. Baik dorang kan sebagian besar kita punya siswa juga Kak gitu. Sekarang gitu. Oke. Kita punya siswa jadi ketika dong Pak Guru Idul galak ya apa namanya sangat menakutkan gitu anak-anak pemuridan juga bilang wah ngoni nggak tahu sih karena ngoni bukan anak pemuridan gitu Betul. iya gitu ya Jadi beda kalau mungkin sesuatu feelingnya gitu mm-mm. Jadi kalau sesuatu hati atau bahasa rohani satu roh itu memang orang itu tidak lagi melihat dan menilai orang dari luarnya, tapi orang akan lihat bagaimana atau orang memperhatikan dan memperlakukan orang itu sebagaimana orang kenal orang karena orang sudah terkonek satu hati satu roh. Ya, ya Kak pernah diskusi dengan orang tuh Opa John tuh, Opa John ya pernah bilang begini, waktu orang percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus itu dimeteraikan ke orang. Roh Kudus itu membuat orang itu bukan hanya menaklukkan dosa,
tapi menundukkan dosa. Nah, kalau takluk, dia bisa bangkit lagi. Kalau tunduk, bagaimanapun DP keadaan, dia tetap tunduk. Nah, orang ini juga ketika terima roh, terima kasih agape, kasih itu dapat menundukkan apapun yang ada di sekeliling orang. Sehingga Betul. meskipun orang marah, orang benci, orang bukan, orang marah orang yang apa, orang akan cepat memaafkan. Begitu orang mau apa namanya mau membalas, Roh Kudus menolong orang untuk tidak boleh balas. Begitu orang mau apa namanya melakukan hal-hal yang jahat, Roh Kudus membuat orang jangan. Jadi atau misalnya ada sesuatu yang juga punya niat jahat, orang juga punya kuasa untuk menundukkan itu sehingga tidak berlaku bagi orang. Itu yang Kak juga merasakan, ya Kak mungkin juga kan Idul so lihat atau so dengar kalau Kak ini Ya, mau marah orang frontal sekali. ya, Tapi yang Kak heran, kebanyakan adik-adik yang Kak marah ini justru bertahan sampai sekarang, ya, sampai selesai. Nah, itu bukan karena Kaknya, tapi karena memang kuasa Roh Kudus. Kan Kak marah juga, Idul juga kan pasti marah untuk kebaikan orang. ya, Perhatian kepada orang itu kan bukan hanya sekedar dengan suara lembut, tapi juga harus dengan suara keras, apalagi yang kumabal. Tentu orang ya. harus ada tindakan-tindakan tegas. Oke, Dul, ini menarik ya. Itu hal-hal yang membuat dorang itu betah dengan idol. Kalau yang membuat dorang tidak betah, misalnya kadang-kala dorang lari, itu apa kira-kira? Yang dari idol ya, kalau dari dorang ya pasti banyak, pasti banyak. Mungkin ya, Tapi yang dari idol sendiri kira-kira apa yang idol dapat? dorang nggak akan Kalau betah kalau sudah di kelas apa lanjutan mungkin Kak. kalau Kak sendiri, kalau Kak melihatnya begini, aduh kaget dorang apa kayak karena terlalu banyak pemaras. Kalau Kak zaman Hmm. ini dia kaget orang so sepenuh. Ada yang kalangnya orang beralasan badusta lagi tahu tako. Apalagi kak ini kalau mau latih orang, mau latih anak-anak itu bukan hanya sekedar latih tahu menginjil, tapi sampai tahu kerja. Hmm. Hal-hal yang menyangkut kehidupan sehari-hari itu kak latih. Nah, kadang-kadang kak berpikir apakah terlalu berat kita punya cara mendisiplin atau bagaimana? Nah, kalau ini bagaimana? Mungkin nggak beda jauh gitu Kak. Jadi kan kita sudah awali tadi dengan kita bilang bahwa kelas pemuda itu ada bagi dalam jenjang dan setiap jenjang ini Heeh. punya implikasi yang berbeda-beda juga gitu. Heeh. Biasanya mungkin anak-anak tidak betah ketika sudah di jenjang menengah dan lanjutan. Kenapa? Jadi Hmm. kita menerapkan prinsip Alkitab. Kelas Oke. dasar itu masih minum susu gitu. Masih minum Heeh. susu. Jadi mereka diajak, "Hayo kita datang kelas pemuridan." Mereka buat kesalahan Nah. biasa-biasa saja menurut kita. Itu hal biasa. Heeh. Tapi di kelas menengah dan kelas lanjutan, kamu akan tahu sebenarnya kelas pemuridan itu bukan kelas yang harus kamu anggap biasa saja gitu. Jadi Ya betul. ada proses yang kamu harus tahu, yang namanya disiplin, yang namanya juga makanan keras atau ajaran yang lebih keras lagi gitu. Jadi itu di kelas menengah dan lanjutan. Jadi 135 anak pemuridan tadi yang bertahan sampai sekarang tinggal 40 sampai 50 anak itu melalui proses itu. Mereka kenapa enggak betah? Karena mereka mulai diberikan makan keras dan mereka muntah gitu karena enggak siap gitu. Atau mereka enggak siap dengan kondisi. Ih, dulu Kak Idul ajak orang ini. Sekarang Iya, Kak Idul punya kalimat, bye-bye. Mm-mm. iya bye-bye gitu, games gitu, yang menyenangkan gitu. Tapi itu orang di kelas lanjutan dan menengah, Kak Idul kok langsung bilang gini, kalau kamu tidak setia dalam proses ini, kamu keluar saja kelas murid. Oke. Gitu. Mm-mm. Kalau kamu masih alpa lagi, nggak usah datang minggu depan. Ya, tapi Kalau itu kan kamu masih melewati proses lambat kan? lagi, betul. Hmm. Kita pikir harus Hmm. seperti itu karena uh, Yesus Oke. pun kan memberikan ajaran keras dan mengundurkan diri itu banyak sekali orang gitu. Murid-murid Mm-mm. 70 orang mengundurkan diri gitu kan. Bagi Oke. kita mereka harus melalui proses juga yang harus makan makanan keras gitu. Nah, mungkin ajaran yang keras itu yang mereka tidak tidak sanggup dan mereka keluar. Bagi kita ini adalah seleksi juga untuk mengetahui mana yang memang berkualitas. Kan kita nggak cari kuantitas. Buktinya ada 50 orang yang memang siap tarung loh Kak. Mm-mm. Bayangkan Mm-mm. satu orang saja siap tarung luar biasa. Kan Kak dan Kak
Kak Handi dan juga kita ini adalah satu orang yang terseleksi dari sekian banyak orang kan. Pasti siap tarung, apalagi banyak anak ini kita bahagia sekali. Ya. 135 dan Nah, masih tersisa banyak ini. oke, jadi berarti kalau kelas dasar, kita orang punya istilah kelas dasar itu dikasih makan, eh, dia punya makan itu ASI dulu, toh. Iya, betul. Lalu kemudian masuk di makan pisang atau sun atau Iya. bubur, lalu Mulai kemudian mulai sonasi, lalu kemudian iya, sobete dengan ubi. Gitu. betul. Gitu. Dulu tapi kan anak semua adik-adik pasti dia punya proses itu sama toh. Tapi ada kan yang memang dia adik-adik yang dia cintai proses, dia berkembang dengan baik. Tapi ada kan juga adik-adik yang ya istilahnya mungkin mau bilang kumabal terlalu apa ya, terlalu kasar. Tapi apa namanya? Ada kan yang kepala batu gitu. Betul. Itu ada enggak? Oh, ada dong, Kak. Pasti ada. Nah, Iya. bagaimana Idul menghadapi itu? So panggil enggak datang, so buku janji jam begini enggak datang. Oh, Seberapa kita kali ini enggak mungkin ikut PA misalnya atau disuruh ya datang atau mungkin jabat dusta itu ada. Pasti ada ya. iya, Kak. Ya, ini mungkin Oke. agak cerita yang sudah mulai masuk ke ranah-ranah ekstrimnya kita mengajar ya, Kak. Ekstrimnya kita Mm-mm. sebagai seorang mentor ya. Iya, iya. Jadi ini mungkin ekstrimnya kita seorang mentor ini tidak harus diikuti karena beda-beda kita Iya. melihat situasi kondisi gitu. Tapi Ya. kita dengan anak-anak yang seperti ini yang tidak mau diatur, tidak mau dibina, kita akan keluarkan dalam kelas pemuridan. Oke. Kita akan Nah, tapi keluarkan. waktu keluarkan itu apakah bagaimana itu prosesnya? Langsung kasih keluar atau bagaimana? Ya, ini shock terapi juga. Jadi kan anak-anak pasti diingatkan, ya biasa kita diingatkan berulang-ulang kali kita ingatkan, kita tegur secara pribadi empat mata dan kita ingatkan secara kelompok juga. Ya pada akhirnya kalau enggak itu ya kita akan keluarkan. Jadi mereka tiba-tiba tidak lagi tergabung dalam kelas pemuda dan kita punya grup-grup di WA, di Messenger. Tiba-tiba kok grup orang so nggak ada gitu, so hilang gitu. Ya, 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 ya. Dan mereka chat pribadi. Ada juga yang Kak, chat pribadi. Kenapa Kak? Kak, Orang siapa punya sudah kelompok nggak hidup? ada. Iya, Om. Oke. Kalian punya kelompok tidak lagi jalan gitu. Jadi sampai di sini terima kasih sudah berproses selama 1-2 tahun ini. Silakan kamu mandiri, kamu bisa menjalani hidup kamu secara mandiri gitu. Gitu. Oke. Dan ini ternyata justru karena kita juga kan kita sudah sharing semuanya ini kepada Ya. koordinator gitu. Dan Mm-mm, koordinator mm. memberikan kebebasan untuk kita mengatur anak-anak supaya kan yang kita cari sekali lagi kualitas. Kalau cuma kuantitas ya kita Betul. ngapain pikirkan hal-hal semacam ini. Tapi kan kita mau pelipat gandaan rohani, artinya anak-anak ini setelah diproses ya mereka akan Mm-mm. melakukan hal yang sama gitu. Kalau mereka biasa-biasa saja, mereka tidak jadi anak yang siap makan makanan keras, siap untuk diproses dengan segitu ketatnya, ya mereka akan jadi mentor-mentor ke depan ya biasa-biasa saja, mungkin lembek juga, sayang juga nanti anak-anak pemuda mereka kan. Iya, Iya. itu mungkin kita langsung mengeluarkan, bahkan yang kita sudah bubarkan sekarang meski mau, bahkan sampai meski mau masih ulang suka bilang no, kamu sudah menyia-nyiakan kesempatan yang berharga. Jadi kita bahkan sampai sekarang sudah membubarkan mungkin sampai lebih daripada 5 kelompok pemuridan mungkin, Oke. atau mungkin sudah beberapa, sudah cukup banyak pemuridan yang kita bubarkan. Meskipun anak-anaknya di dalam bilang kak, padahal orang masih mau. Ini mengajarkan kepada anak-anak yang sedang berproses bahwa, oh berarti orang nggak boleh main-main dong dengan Kak Iya, Idul gitu dalam proses ini. Kan kita sudah bilang dengan orang, kak ini betul. bisa kerja lain loh. Kak Iya. bisa kerja lain, ngapain juga pikirin mau pikir-pikir pangone enggak mau pikir tentang proses ini gitu. Ya Kak, Hmm. cuma menguras tenaga dan Kak enggak mau seperti itu. Kalau kamu enggak setia pada proses ini, tapi sekali lagi kalimat ini muncul kepada orang-orang yang sudah di kelas menengah dan lanjutannya. Jangan Hmm. ucapkan itu di kelas dasar ya, mereka langsung bubar sendiri tanpa dibubarkan gitu. Jadi kita bilang, Dan ya kalau dan ya, memang itu penting tuh, karena kalau orang kasih biar hanya dengan alasan misalnya kasih,
Justru Iya, itu tidak baik untuk proses pengembangan eh, apa namanya kepada adik-adik yang lain, karena nanti orang akan jadi ilalang untuk betul, menghalangi pertumbuhan dari teman-teman yang lain, atau betul. bahkan dorang ya bukan cuma jadi ilalang tapi juga bisa jadi hama nanti Iya. untuk meracuni dan membuat redup perkembangan atau pertumbuhan rohani dari teman-teman yang lain. eh Tantangan-tantangan yang lain apa dong? Em, Mungkin tantangan lain selain proses tadi, ya mungkin ini ketika anak-anak semakin beranjak dewasa kan kita muridkan anak dari remaja gitu, remaja gitu, diajar semua hal lah mereka gitu, sampai dengan masalah pribadi personal itu apa. Hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mereka membawa diri mereka tetap kudus di depan Tuhan. Ada pembelajaran namanya sex education gitu. Ini anak-anak remaja sudah dapat gitu di mentor kita sendiri gitu. Karena kita kebetulan juga belajar konselor gitu dan juga ikut sebagai pembelajar juga dalam bidang apa ya kesehatan mental gitu. Kita apa namanya melihat bahwa banyak kali anak-anak menjadi sangat terganggu ketika mereka mulai beranjak peralihan antara remaja ke pemuda dan biasanya terganggu itu Mm-mm. masalah-masalah ya mulai pacaran gitu kan kak. Jadi tantangan kita adalah anak-anak yang kita bina 3 tahun ini pada akhirnya dirusak oleh Betul. pacaran beberapa hari saja gitu. Ya ini kita rasa tantangan paling berat sih ini. Mungkin kalau dari personal kita ya ada tentu tantangan pribadi dalam apa Mm-mm. namanya Iya, iya. kehidupan pribadi kita ya. Tapi kalau spesifik dalam kelas pemudian mungkin tantangan ini. Jadi ada anak-anak yang sudah dibina dengan segala macam keterampilan, penginjilan, dengan pengetahuan yang banyak. Akhirnya mereka mulai beranjak kepada dewasa, mulai suka-suka ini kita juga ini mentor ini panik juga gitu, mulai was-was juga. Jadi anak-anak ini mulai kita secara transparan ndak terlalu menganggap tabu gitu untuk mengajar sex education kepada mereka bahwa kalau kamu mulai pacaran tidak sehat, apa pacaran tidak sehat? Kamu mulai pegangan tangan, mulai ke gelap-gelap ciuman dan lain sebagainya. Maka semua yang kita pelajari itu memang akan bukan dilupakan, tapi kamu mungkin tidak akan bertumbuh di dalamnya. Ya misalnya, kalau kamu sudah pacaran tidak sehat, kamu menginjil orang kamu perasaan, gitu. Karena akan teringat dalam memori dan iblis akan mengingatkan dosa-dosa kamu itu, kamu Hmm, tidak layak gitu. Karena kamu sudah pacaran misalnya ciuman dengan si A gitu, pacaran kamu betul. gitu. Kemudian kamu ada program pemudian penginjilan gitu. Kamu injili temannya pacar kamu gitu, misalnya. Atau siapalah gitu. Iblis akan mengintimidasi kamu, mengatakan dalam pikiran kamu, alam bawah sadar kamu tidak layak itu untuk penginjilan. Apa yang Betul. terjadi? Ya, kamu tidak akan bertumbuh, terhambat. Semua pengetahuan tentang metode penginjilan yang dilatih, apalagi anak-anak pemuda kan sudah belajar sudah belajar traktat BTK, macam-macam lah metode penginjilan. Semua itu tidak akan terpakai gitu kalau kamu salah Betul. pergaulan. Nah, itu tantangan Itu besar kita gitu. itu kalau yang tahu cuma dia dengan dia punya pacar. Apalagi Betul. kalau ada orang lain yang tahu dia punya perilaku. Iya, Nah, lebih lagi akan membuat dia bukan hanya tidak mau, tapi bisa jadi lari dari pelayanan. Ya, itu memang betul. luar biasa kalau orang punya adik-adik mentor itu masuk di dalam sesuatu yang sebenarnya dia sudah tahu itu salah, tapi dia tidak siap bahkan tidak mau ambil risiko untuk melawan arus. Dia ikuti Betul. arus saja, akhirnya membuat dia ya itu lari atau berhenti dari proses yang baik. Nah, Dul, ini Kak masih mau tanya lagi, ada 2 poin yang Kak mau tanya ini. Apa yang membuat Ngana semangat untuk terus melatih dan ada dalam pelayanan ini sampai sekarang? Meskipun tadi Kak so tanya ya ada begitu banyak tantangan dan Kak paham bahwa menghadapi eh, anak-anak adik-adik mentor itu yang punya berbagai latar belakang karakter atau eh, cara berpikir tidak mudah. Pasti ada emosi, ada terkuras juga tenaga, pikiran, hari-hari pasti memikirkan orang, padahal bukan orang punya urusan sebenarnya kan,
tapi pasti tiap hari Tuh. memikirkan bahkan orang. Apa yang membuat Idul sampai sekarang terus bersemangat untuk melakukan itu? Yang pertama yang kita sangat ingat kenapa kita memulai ini. Jadi kita ingat lagi di awal kenapa kita harus bersemangat hari ini. Karena kita ingat alasan kita memulai. Kita memulai karena itu yang Tuhan kehendaki. Jadi apa Hmm. pekerjaan Tuhan kehendaki adalah kita mengerjakan amanat agung. Itu yang terus menyemangati kita. Ya. Jadi dengan Hmm. situasi yang sangat kompleks, yang berbeda-beda, dengan tawaran yang banyak gitu, yang membuat kita harus keluar dari Dumoga gitu. Kita sampai Nah. 4 kali ditawari jadi kepala sekolah di luar Dumoga. Uh. Kita nggak ambil kesempatan itu. Kita pernah ditawari di Hmm. satu sekolah terbaik di Singkawang di Kalimantan Barat, Nah, sekolah terus? metodis untuk jadi kepala sekolah di sana digaji gaji sekian dan seterusnya. Bahkan Kak Andi tanya tadi, apakah kamu sudah P3K? Ya kalau kita P3K, kita mungkin tidak akan di tempat ini lagi kan. SMA itu Ya, penempatannya betul. mungkin di luar Bolmong gitu kan, Sulawesi Utara kan gitu. Jadi Iya. semua ini kita berkorban untuk ini gitu. Kita nggak ikut P3K, kita nggak ikut CPNS dan masih banyak lagi gitu. Kenapa? Hmm. Karena kita tadi kita ingat lagi, kamu mulai di mana sih? Kita mulai karena kita mau, Tuhan mau kamu mengerjakan ini gitu, amanat agung gitu. Itu yang membuat kita semangat sampai sekarang gitu. Jadi kita ndak tanggung-tanggung, kita sudah berkorban sekian banyak itu kenapa kita harus menyerah gitu, gitu kan? Yang kedua karena kita lihat buahnya. Oke. Meskipun buahnya belum banyak gitu yang kelihatan, tapi anak-anak yang kita muridkan sekarang gitu kan. Kita lihat hasilnya. Hasil secara akademik sebagian besar anak pemuridan itu sangat berprestasi. Awalnya biasa-biasa saja. Sangat berprestasi dalam studi, dalam apa namanya? Ekstra, kegiatan ekstra gitu. Anak-anak pemuridan itu sudah berani tampil di depan jadi apa gitu, jadi pemimpin, jadi leader segala macam. Mereka sudah dan kita lihat buah, meskipun itu buah bukan kita hasilkan gitu. Karena Betul. Tuhan yang memberikan pertumbuhan, tapi kita Nah, melihat hasil pertumbuhan itu kita senang sekali, bahagia gitu. Ini membuat kita untuk terus bersemangat gitu. Jadi itu yang mendorong kita untuk tetap yuk bersemangat. Yang ketiga yang kita lihat kenapa kita tetap bersemangat untuk mengerjakan bagian ini. Karena ini kita punya kampung, gitu. Ini kita punya daerah gitu. Kita betul. sejak SMA sudah berkorban Pak orang beda daerah. Kita bahkan 3 tahun bantu Sinode Gemit untuk bangun pendidikan di sana. Gemit itu di NTT gitu, yang beda suku dengan Hmm. kita, beda daerah dengan kita. Kung kita sekarang ditampak kita sendiri gitu, masa kita tidak melakukan yang terbaik untuk kita punya daerah sendiri gitu, berkorban gitu. Itu yang membuat kita semangat gitu. Jadi rasanya ya kalaupun ke depan kemudian kita akan melanjutkan kepada orang lain kan ini harus ada yang melakukan juga hal yang sama gitu. Kita akan percayakan kepada anak-anak pemuridan yang sudah siap memuridkan juga melakukan hal yang sama. Ya kita mungkin akan berpindah tempat atau gimana kita tidak tahu ke depan. Kita tidak juga idealis bahwa kita akan selamanya di sini, enggak juga gitu. Tapi itu yang sampai sekarang membuat kita bertahan dan tetap semangat gitu. Ke depan kalau mungkin kita sudah berpindah tempat karena pekerjaan dan lain sebagainya, bukan berarti kita kehilangan visi ya, tetap kita akan melakukan Ya, hal yang sama di tempat itu. Tapi untuk saat ini itu yang kita lakukan 3 hal tadi. baik. Nah, terakhir dulu, orang lihat ya, banyak orang punya teman-teman yang tadinya waktu di kampus, dalam pelayanan kampus itu semangat sekali melakukan pelayanan. Tapi akhirnya setelah selesai pelayanan, hilang. Ya, bahasa bahasa Alkitab menjadi serupa dengan dunia ini. Yaitu kembali lagi kepada sesuatu yang eh, sesuatu yang dulu dia lakukan setelah sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, apa Idul punya pesan ke orang, ke teman-teman ini untuk kasih semangat orang yuk. Bagaimana kembali lagi atau seperti apa?